aja kita itu non pribumi, sedangkan pribumi adalah Jawa, Batak, Padang, Bugis dan sebagainya yang ingin mengusir kita dari Nusantara karena kita telah berbuat sombong dan songong gitu, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, padahal kita sejujurnya kan bukan cucu Kanjeng Nabi, karena nenek moyang kita itu dari Asia Selatan, Bangladesh, Rohingya, Afghanistan, terus dari Afrika Utara 30%, yang Arab cuma 3,5%. Jadi kita tuh bukan cucu Kanjeng Nabi. Ingat ya para habaib, aku malu sebagai habaib paling tua, paling sakti, menganjurkan kalau kamu tidak ingin diusir dari Nusantara ya segera berbuat baiklah. Kasihan itu. Kalau habaib-habaib yang terkenal kan sekarang masih ada eksis, muhibinnya masih banyak, lumayan lah walaupun berkurang. Tapi habib-habib lain, saudara-saudaramu yang di kampung-kampung itu sekarang kesusahan cari duit, susah gawir. Karena kalau diancam-ancam surga, diancam-ancam neraka dan iming-imingi surga, seolah-olah kita tuh panitia surga, para muhibin sekarang udah mulai sadar, nggak percaya. Oke? Tapi Oke teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Zibon Channel. Kali ini kita akan menyaksikan cuplikan video yang mana sesepuh Habib yang mana menasehati para habaib di Indonesia, khususnya yang suka berkoar-koar masalah nasab ya teman-teman. Ya bagus dinasehati ya, dan kita harus mencintai ya teman-teman para keturunan Nabi Muhammad, itu wajib ya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita harus wajib mencintai keturunan Nabi Muhammad yang benar ya teman-teman, yang namanya nggak cuma modal mengaku-ngaku terus ini teman-teman. Oke, kita lihat saja lah ke videonya teman-teman ya. orang Indonesia, Nusantara itu baik hati, memaafkan kita. Begitu. Ayo kita berdoa. Takbir. Nasr. Bintitan bintang 7. Mufti Batavia. Aku ingin menasehati saudara-saudaraku para habaib. Jadi gini, anak-anakku, kau tahu kan sama dengan kasus di Nusantara, kasus nasab. Nih, kita ini pendatang dari Yaman Selatan, ya kan? Kota miskin, kota tandus, kota yang dilaknat oleh Tuhan, Tarim yang dilaknat oleh Tuhan. Makanya tandus itu datang ke Indonesia. Ya, karena kita sudah berbuat congkak sombong, maka pribumi ingin mengusir kita. Jadi sama, pribumi itu statusnya pribumi, kita itu non pribumi. Sama dengan di Palestina. Palestina itu statusnya pribumi, sedangkan Israel statusnya pendatang non pribumi yang akan disuruh minggat dari Palestina. Nah sama, kita non pribumi yang datang ke Nusantara lalu berbuat congkak, kalau ngomong sembarangan, seperti Rizik, seperti Semit, seperti Topik Asegaf itu, maka pribumi marah, ingin kita minggat dari Indonesia. Jadi kok nggak bisa mengatakan nggak ada non pribumi dan pribumi? Ada. Non pribumi itu kita, non pribumi itu kita yang ingin menjajah Indonesia gitu. Jadi ada pribumi dan non pribumi, seperti kita menganggap orang Israel itu non pribumi sedangkan Palestina pribumi, mengharapkan orang Israel minggat dari Palestina. Sama saja, kita itu non pribumi sedangkan pribumi adalah Jawa, Batak, Padang, Bugis dan sebagainya yang ingin mengusir kita dari Nusantara karena kita telah berbuat sombong dan songong gitu, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, padahal kita sejujurnya kan bukan cucu Kanjeng Nabi, karena nenek moyang kita itu dari
Asia Selatan, Bangladesh, Rohingya, Afghanistan, terus dari Afrika Utara 30%, yang Arab cuma 3,5%. Jadi kita tuh bukan cucu Kanjeng Nabi. Ingat ya para habaib. Aku malu sebagai habaib paling tua, paling sakti, menganjurkan kalau kamu tidak ingin diusir dari Nusantara, ya segera berbuat baiklah. Kasihan itu. Kalau habaib-habaib yang terkenal kan sekarang masih ada eksis, muhibinnya masih banyak, lumayan lah walaupun berkurang. Tapi habib-habib lain, saudara-saudaramu yang di kampung-kampung itu sekarang kesusahan cari duit, susah gawir. Karena kalau diancam-ancam surga, diancam-ancam neraka dan iming-imingi surga, seolah-olah kita tuh panitia surga, para muhibin sekarang udah mulai sadar, nggak percaya. Oke? Tapi kalau kita ngomong bukan zuriat Kanjeng Nabi juga susah juga ya. Ya nggak ada pilihan. Ya kita tinggal nunggu nasib saja. Mudah-mudahan orang Indonesia, Nusantara itu baik hati, memaafkan kita. Begitu. Ayo kita berdoa. Takbir. Orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib, saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib. Kalau tidak karena hormati, karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini wow, justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi ngene teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu. Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi, nesu-nesu Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah, waduh ya Allah. Ini loh yang merusak sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Enggak, awakmu saiki ngomong, aku ke cucune Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tak kandhani. Lah awakmu ke cucune Kanjeng Nabi tenan, malah orang ngaku-ngaku. Contoh Habib Lutfi. Habib Lutfi itu enggak pernah ngaku, aku ki lho cucune Nabi, enggak pernah, malah beliau malu. Makanya kenapa saya mencintai beliau, saya menghormati beliau. Yang merusak oknum-oknum yang mengatakan aku cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan. Ora pantes. Lah cucune Kanjeng Nabi itu ora bakal mutungan. Wong Kanjeng Nabi kira mutungan kok. Kanjeng Nabi mutungan tenan ra duwe umat. Mila kula kelingan, Mbah Kiai Husin Ilyas Mojokerto. Usianya 100 tahun, Pak. Mbah Kiai Husin ini nyuwun sewu, makan kepala kambing 1 habis sekaligus, padahal usianya 100 tahun. Makan durian 3 sekali makan habis, ngerokok sehari semalam masih 2 bungkus. Saya tanya, Mbah Yai, kok jenengan tasik dahar daging kambing, durian, ngerokok, awet nom, sehat, padahal usianya 100 tahun. Rahasianya nopo Mbah Yai? Dijawab, ojo ngrekenan. Cara bahasa Indonesia ini apa? Jangan baperan. Baper niku cepet mati yuk. Pengurus masjid takmire kok baperan, halah ora makmur masjid. Lurah anak buah baperan, ora bakal kelurahane. Bukan ada wedok. Apa? Biasanya sing baperan iki wong wedok. Biasanya. Jilbab ireng bajune putih biasanya. Nek ketoke lurah kira baperan iki. Wong ya pengajian yo ora ragat kok, ngopo baper. Dadi nyuwun sewu, wong calon presiden baper mawon ora dadi kok. Iya. Sorry ye. Mila aja baperan. Mila kaya kula kira tau baper, Pak. Engko tak critani babakan baper, ana hadise. Hadis aja gampang baperan sehingga awake dhewe niki uripe sukses. Amin. Amin. Tak teruske sing niki wau. Sing babakan Nabi Ibrahim niki wau. Nah, Nabi Ibrahim itu satu ketika sama anaknya Ismail merenovasi Ka'bah. Kurang api opo iki? Iki kaitannya karo bangun masjid, Mas Danis. Merenovasi Ka'bah.
Begitu Ka'bah selesai, Allah dawuh kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, kata Allah, itu khairun indi, lebih baik bagiku, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Coba Anda bayangkan, satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu jauh lebih bagus bagi Allah dibandingkan membangun Ka'bah. Di sini kemudian menjadi introspeksi untuk para takmir. Jangan hanya berlomba-lomba membangun megahnya masjid, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah. Saya malu kalau takmir itu cari urunan, mencari uang untuk membangun menara masjid yang mewah dan gagah, tetapi tidak memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan jamaah. Setuju Bapak Ibu? Kula niku jengkel nggih. Kadang-kadang takmir iki Masjid Miftahul Jannah tak kandhani tenan. Takmir iki kadang-kadang salah kedaden iki. Mau bangun masjid dewangi-wangi ngemis. Apalagi kalau arah Jawa Timur ngetan, njoloi duit di jalan. Sumbangan masjid, sumbangan masjid. Bangun masjid pakai minta sumbangan di jalan. Tapi begitu masjidnya jadi, seolah-olah masjid itu miliknya takmir. Takmire kakean peraturan, seolah-olah masjid ku sing duweni takmire dhewe. Kaya peraturan dilarang tidur di dalam masjid. Neng Mekah Gus Jalal itu habis subuh apalagi Ramadan penuh orang tidur di dalam masjid sekaligus itikaf, nggak ada yang melarang. Kenapa masjid di Indonesia sekarang banyak peraturan dilarang tidur di dalam masjid? Saya tanya takmir, kenapa Pak Takmir? Khawatir Gus nanti sholat subuh mereka nggak bangun. Lucu sampean. Kalau ada orang tidur di dalam masjid subuh nggak bangun, malah nih ora apa-apa, subuh sekalian disolat ki. Sholat ki sisan wae. Kayak aku ingin takoni koncoku Kristen, Gus boleh nggak orang Kristen masuk masjid? Boleh. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga saya selalu amin ya Allah, amin. Itu dia tadi penjelasan dari Habib sesepuh yang mana mengingatkan kepada seluruh Habib yang ada di Indonesia teman-teman, khususnya yang mengaku kuar-kuar ya teman-teman. Kita doakan semoga semuanya sehat selalu, semoga cepat berlalu ya teman-teman masalah ini. Oke. Terima kasih, semoga semuanya diberi kesehatan, semoga semuanya sehat selalu. Oke, kita berdoa semoga semua baik-baik saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.